Pertama-tama kita lakukan adalah pada mesin pencari Google kita ketikkan Google Form, lalu di enter. Kemudian cari Google formulir login. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita akan membuat form yang baru, kita klik Start New Form. Dia akan membuat Google Form baru. Pertama yang kita lakukan adalah men-setting agar bisa digunakan untuk ujian online dengan cara menu di pojok kanan atas, setting. Kita ubah setting ini menjadi required sign-nya dicentang limit one response. Kemudian di menu presentasi kita pilih shuffle question order untuk mengacak pertanyaan yang nantinya kita buat. Kemudian kita klik quiz, make this a quiz, atau buat ini menjadi sebuah quiz. Centang bagian pertama immediately after each submission. Kemudian di bagian respondency, responden hanya bisa melihat, kita akan membuat responden hanya bisa melihat poin atau nilai hasil dari ujiannya. Tapi responden tidak akan bisa melihat jawaban benar dan jawabannya yang salah. Kemudian setelah dicentang point value-nya ini, klik save. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul dari ujian kita. Misal saya akan membuat ujian tengah semester. Sudah. Kemudian kita pertama-tama akan men-setting dulu halaman pertama. Kita akan buat halaman pertama itu berisi biodata. Jadi responden akan memasukkan biodata berupa nama, kelas, nomor absen, dan kode dari atau password dari form ujian kita ini. Kita pertama akan membuat nama. Klik di sini di form tanpa judul. Kita ubah judulnya menjadi nama peserta. Nama peserta. Kemudian kita klik di sini. Oh, udah. Jadi kita pilih ini short answer karena peserta akan mengetik sendiri nanti namanya di sini. Kemudian kita centang requires atau wajib diisi. Gunanya nanti peserta tidak boleh mengkosongkan namanya di sini. Setelah ini selesai, kita tambahkan lagi di bawahnya. Kita klik plus ini. Kita akan menambahkan kelas. Kita ketik dulu kelas. Kemudian untuk menu kelas ini kita gunakan pilihan multiple choice atau pilihan ganda karena kita akan memasukkan beberapa kelas yang kita ajar. Jadi kita ubah di sini di pilihan satu ini jadi kelas yang kita ajar. Misal 10 IPA 1. Kalau ada kelas lain yang kita ajar, kita tinggal klik di sini di add option atau tambah pilihan, klik, kita tambahkan lagi 10 IPA 2, klik lagi 10 IPA 3 dan seterusnya.
tergantung berapa banyak kelas yang kita ajar dan kita akan berikan ujian. Juga kita harus centang di sini wajib diisi. Kemudian selanjutnya klik plus lagi untuk menambahkan. Yang ketiga adalah nomor absen. Nomor absen kita buat short answer karena dia mengisi sendiri. Kemudian ini juga diisi, wajib diisinya. Selanjutnya kita tambahkan lagi kode. Yang terakhir adalah kode. Kode ini fungsinya untuk membuat ujian online kita ini berisi password. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke soal ujian ini. Kita ketik kode, kemudian number ini diganti dengan teks. Kita buat kode yang kita inginkan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu dicentang juga, wajib diisinya. Jadi nanti untuk peserta ujian wajib memiliki kode ini untuk bisa mengakses soal-soalnya. Oke, untuk halaman pertama sudah selesai. Jika kita kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu kita akan membuat pertanyaan. Tetapi yang kita klik sekarang adalah ini, add section, tambah bagian, bukan plus tapi add section. Kita klik, nah jadinya seperti ini. Jadi dia membuat halaman baru, section 2 of 2, bagian 2 dari 2. Di sini kita buat pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita klik tambahkan untuk selanjutnya membuat soal yang kita inginkan. Tambahkan, kita gunakan multiple choice atau pilihan ganda. Kita ketikkan soal kita di sini. Misal, hari lahirnya Pancasila jatuh pada. Nah, ini soal sudah kita ketik. Kemudian kita akan menambahkan optionnya atau pilihannya. Klik di sini. Misal 1 Januari. Kemudian kita tambahkan lagi pilihan lainnya. Ini sebagai contoh. 2 Januari. Kemudian selanjutnya klik add option lagi untuk menambahkan lagi 3 Januari. Ya, misalnya seperti ini. Kita buat 3 aja. Ini cuma sebagai contoh. Lalu kita akan menentukan kunci jawabannya. Caranya adalah di sini pojok kanan bawah. Kita klik ini, kemudian kita pilih salah satu yang merupakan kunci jawabannya, misalnya A. Nah, jika sudah ada centang seperti ini, artinya sudah di select. Kemudian kita juga wajib menentukan bobot dari soal tersebut nilainya. Misalnya kita membuat soal 10 soal, jadi nilainya itu untuk nilai maksimal biasanya 100 poin. Jadi 100 dibagi 10 soal.
Jadi satu soal bernilai 10. Jika 10 soal. Nanti kalau misalnya soalnya 50, jadi 100 bagi 5, yaitu per soal itu poinnya itu 2, nilainya 2. Jika sudah, klik done. Nah, ini artinya soalnya yang pertama ini sudah kita buat dan sudah kita tentukan kunci jawabannya adalah A. Setelah itu kita tambahkan lagi soal berikutnya di plus add question, tambah pertanyaan. Begitu juga selanjutnya kita ketik soalnya di sini, tambahkan optionnya, kemudian klik kunci, pilih kuncinya, dan masukkan bobotnya. Itu seterusnya. Terima kasih.